Jumlah partai peserta pemilu 2014 lebih sedikit dibandingkan pemilu sebelumnya. Dari 34 partai politik yang mendaftar, KPU hanya meloloskan 12 partai nasional dan partai lokal. Ya, 3 partai lokal ya Rudi ya. Dan 15 parpol tersebut diantaranya hanya ada 1 parpol baru yang mengikuti pemilu 2014 ini. Tanggal 14 Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum KPU mengadakan undian untuk menentukan nomor urut peserta pemilu 2014. Pengundian nomor urut parpol berlangsung di kantor KPU di Jakarta Pusat. Sebelumnya dari hasil verifikasi tercatat ada 10 parpol yang dinyatakan lolos. Penentuan nomor urut peserta ini dinilai cukup penting karena nantinya sekaligus menjadi jargon dalam proses kampanye, baik dalam pemilihan legislatif 9 April maupun pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Dari hasil pengundian tersebut tercatat Partai Nasional Demokrat atau Nasdem di urutan pertama, disusul PKB, PKS, PDI Perjuangan, kemudian Golkar di urutan 5, Gerindra di posisi 6, lanjut Demokrat di posisi 7, kemudian PAN, P3 dan Hanura. Namun penentuan parpol peserta pemilu yang dilakukan KPU mendapat gugatan dari sejumlah partai yang tidak lolos verifikasi. Mulai dari Partai Bulan Bintang atau PBB yang diusung Yusril Ihza Mahendra, hingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI, bentukan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. KPU tidak meloloskan PBB dan PKPI karena tidak memenuhi syarat keikutsertaan parpol, di antaranya 30% keterwakilan perempuan. Yusril pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-TUN karena menilai verifikasi yang dilakukan KPU cacat hukum. KPU dinilai tidak melakukan verifikasi faktual. Begitu pula dengan PKPI. Dan pada Maret 2013, PT-TUN akhirnya mengabulkan gugatan PBB dan PKPI sehingga mewajibkan KPU untuk merevisi keputusannya dan memasukkan keduanya sebagai partai politik peserta pemilu. Dari sejumlah revisi itulah KPU menambah 5 partai sebagai peserta pemilu 2014. Yakni Partai Damai Aceh PDA di nomor 11, disusul Partai Nasional Aceh PNA, kemudian Partai Aceh, PBB di nomor 14, dan yang terakhir PKPI di nomor 15. Usai melalui tahapan verifikasi, KPU mulai mensosialisasikan sejumlah peraturan jelang pemilu, di antaranya aturan berkampanye. Terkait aturan kampanye, ada sejumlah pasal yang harus dicermati dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2013. Berdasarkan pasal 17 ayat 1A, alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan di jalan protokol dan sarana publik berikut pepohonan. Selain itu, baliho atau papan reklame hanya dibolehkan 1 unit untuk 1 desa atau kelurahan. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan beragam pelanggaran yang dilakukan partai politik. Di antaranya banyak ditemukan alat peraga kampanye yang dipasang di ruang publik dengan jumlah yang terlampau banyak. Kemudian terkait laporan awal dana kampanye dalam peraturan KPU nomor 17 tahun 2013 pasal 15 ayat 1 menyebutkan peserta pemilu wajib membuka dan melaporkan rekening khusus dana kampanye. Sementara di pasal 15 ayat 2 menyebutkan partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD wajib menyampaikan laporan dana kampanye paling lambat 14 hari sebelum jadwal pelaksanaan kampanye pemilu. Namun dalam implementasinya, KPU menilai ada beberapa partai yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye. Sebagai sanksinya, KPU akan mencoret keikutsertaan partai atau caleg yang tidak melaporkan dana kampanye. Tercatat pada 16 Maret 2014, KPU mencoret 9 parpol di tingkat kabupaten kota sebagai peserta pemilu. Di antaranya PDI Perjuangan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil, serta PBB di 10 kabupaten. Sementara untuk calon legislatif ada sekitar 35 orang yang dicoret. Salah satunya adalah Erik Sitompul dan Edison Sianturi dari Sumatera Utara, Sudir Santoso dari Jawa Tengah, serta Romanus Endau dari Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, keputusan pencoretan ini tidak berlaku mutlak. Para calon legislatif dan partai di kabupaten kota yang dicoret KPU bisa mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hingga hari terakhir pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019 pada 16 Oktober 2017 tercatat 27 partai sudah mendaftar. Dokumen 10 partai sudah dinyatakan lengkap.
setelah membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu legislatif 2019 selama 14 hari sejak 3 sampai 16 Oktober. KPU resmi menutup pendaftaran. Pada hari terakhir pendaftaran, Komisi Pemilihan Umum mencatat 27 partai politik mendaftar sebagai peserta. Dari 27 partai politik yang terdaftar, 10 partai politik sudah diperiksa dan dokumennya dinyatakan lengkap. Sementara itu, KPU akan melanjutkan pemeriksaan 17 partai lainnya hingga 17 Oktober dan diberi waktu 1 kali 24 jam untuk melengkapi dokumen. KPU sudah mengambil kebijakan bagi partai politik yang statusnya sudah mendaftar ke KPU dan situasinya sedang dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen, itu kita lanjutkan sampai dengan 1 kali 24 jam terhitung mulai dari jam 24 ini tadi. Sehingga kemudian pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan itu dilakukan maksimal adalah tanggal 17 Oktober besok jam 24 WIB untuk yang di tingkat DPP ke KPU Pusat. Dan berikut partai politik yang telah mendaftarkan ke KPU Republik Indonesia sebagai calon peserta pemilu 2019. Koresponden CNN Indonesia Ivanrel Sumerah di gedung KPU Jakarta Pusat. Selamat siang Ivanrel, sudah ada 27 parpol yang mendaftar hingga masa pendaftaran berakhir semalam. Apakah semua partai yang namanya sudah cukup dikenal oleh masyarakat ini seluruhnya sudah melakukan pendaftaran? Ya, Punca, selamat siang. Memang dari tanggal 3 Oktober hingga batasnya Senin kemarin tanggal 16 Oktober pukul 24.00 KPU membuka pendaftaran untuk calon peserta pemilu 2019 dan sampai Senin kemarin hanya tercatat 27 partai yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2019. Untuk 27 partai tersebut merupakan partai-partai yang sudah cukup kita kenal sebagai warga Indonesia, diantaranya adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra dan berbagai partai lainnya. Dan memang Punca, untuk partai-partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ada 73, sementara ada 31 partai yang sudah mendaftarkan angkanya di SIPOL atau di Sistem Informasi Partai Politik. Tapi hanya ada 27 partai akhirnya yang sampai kemarin batas pendaftaran terakhir mendaftar sebagai peserta pemilu 2019. Nah, dari 27 partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2019, hanya ada 10 partai yang datanya sudah lengkap dan sudah diverifikasi serta telah menerima dokumen berupa bentuk tanda terima dari KPU, sementara 17 partai politik lainnya datanya masih belum lengkap. Untuk itu sampai pada hari ini KPU memberikan toleransi dan kebijakan untuk 17 partai politik ini melengkapi berkas-berkasnya sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi saya sudah mewawancarai Firian Aziz sebagai salah satu komisioner di KPU. Aziz menyatakan bahwa apabila ke-17 partai politik ini belum datang ke KPU dan melengkapi berkas-berkasnya sampai pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, maka partai tersebut dinyatakan gugur atau tidak bisa menjadi peserta pemilu 2019 mendatang. Nah, dari hasil pantauan kami, Panco, dari pagi pukul 08.00 sampai pada hari ini, sudah ada satu partai yang datang ke KPU, yaitu Partai Bulan Bintang. Dan ada informasi yang kami dapatkan bahwa dari 17 parpol yang belum melengkapi berkasnya sampai hari ini, ada 2 partai lama. Dalam hal ini konteksnya partai yang sudah pernah menjadi peserta pemilu 2014, yaitu adalah Partai Bulan Bintang dan Partai PKPI.
Sementara 10 partai lainnya adalah partai baru atau partai yang belum pernah mengikuti pemilu 2019. Nah, Pance, untuk proses verifikasi administrasi ini akan dilaksanakan tercatat dari pada hari ini, tanggal 17 Oktober hingga tanggal 15 November mendatang. Dan apabila memang ada partai politik yang masih perlu melakukan revisi, nanti revisi akan dilaksanakan pada tanggal 18 November hingga 1 Desember. Sementara tanggal 12 sampai 15 Desember KPU akan mengumumkan hasil revisi tersebut. Setelah itu pihak KPU akan melaksanakan verifikasi faktual pada tanggal 15 sampai 4 Januari. Verifikasi faktual ini akan dilaksanakan untuk mengecek data-data yang ada di lapangan apakah sesuai atau tidak. Namun untuk partai lama yang sudah sebelumnya mengikuti pemilu 2014, nanti KPU hanya akan melakukan verifikasi faktual di daerah pemekaran, yaitu di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara untuk partai-partai baru akan dilaksanakan verifikasi total. Dan nantinya untuk pihak KPU sendiri dari hasil semua revisi pada tanggal 17 Februari akan ditetapkan siapa saja peserta pemilu 2019 yang nantinya akan diumumkan pada 20 Februari mendatang setelah KPU melaksanakan proses pencabutan undian. Pance. Oke, baik, terima kasih Ivarlel Sumirah langsung dari gedung KPU Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Hajaran Adani dari kelas 12 BC3. Saya akan menjelaskan perbedaan pemilu dan parpol 2014 dan 2019. Ada dua perbedaan yang mencolok saat pemilu 2014 dan 2019, yaitu kotak suara yang sebelumnya di 2014 menggunakan bahan aluminium dan saat pemilu 2019 hanya menggunakan bahan dasar kardus. Pemilu 2014 parpolnya lebih sedikit dibanding pemilu 2019. Hal ini akan menyulitkan dalam pemilihan calon legislatif dan perhitungan suara di pemilu 2019. Dalam setiap pemilu, baik 2014 maupun 2019, masih banyak parpol yang belum terverifikasi oleh KPU. Hal ini menunjukkan bahwa banyak parpol yang belum siap mengikuti pemilu.